Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih seputar kisah tentang Ismail dan ibunya. Baik. Terakhir sampai pada kedatangan rombongan besar dari suku Jurhum, yang mana mereka datang dari arah Gada. Mereka melihat ada seekor burung yang berputar-putar, dan mereka mendapati bahwa tempat itu bisa dijadikan sebagai tempat singgah karena ada kemungkinan air di situ. Diutuslah 1 atau 2 orang untuk mengecek lapangan, melihat dan memastikan kondisi. Alhamdulillah, ternyata dijumpai di situ mata air yang segar, dan di situ ada Ummu Ismail dan putranya. Mereka pun meminta izin kepada Ummu Ismail untuk bisa tinggal di tempat itu dan juga menikmati air yang ada di tempat itu. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qalu li ummi Ismail, mereka berkata kepada ibu Nabi Ismail, ata'zanina lana an nanzila indak, apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah tinggal di sisimu? Qalat na'am. Ummu Ismail mengatakan, iya, silahkan. Walakin la haqqa lakum fil ma'. Tapi dengan satu ketentuan, air ini tidak boleh diambil hak miliknya. Yakni kalian boleh tinggal, tapi tidak boleh memiliki mata air ini. Mata air ini umum, siapapun boleh merasakannya. Tidak di atas namakan kabilah tertentu. Kalian silahkan tinggal, silahkan singgah, ambil airnya, terserah seberapa banyaknya. Yang penting jangan diaku itu milik kalian. Qalu na'am, mereka pun sepakat untuk singgah di situ, menikmati air di situ, dan tidak menjadikan air itu milik pribadi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa alfa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbul uns. Maka hal itu membuat senang ibu Nabi Ismail, karena memang ibu Nabi Ismail ini suka keramaian. Yakni dengan adanya rombongan yang datang, senang karena ada temannya dan banyak orang. Alhamdulillah bisa ramai tempatnya dan tidak sepi lagi. Fanazalu, mereka pun menurunkan barang bawaan. Wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum. Kemudian mereka juga mengirim utusan untuk menemui keluarga-keluarga mereka yang ada di kampung untuk datang juga. Hatta idza kana biha ahlu abyatin minhum, hingga di tempat itu ada beberapa kepala rumah tangga, yakni menjadi banyak. Yang asalnya cuma Ummu Ismail dan Nabi Ismail jadi banyak. Mereka datang, orang rombongan safar, niatnya cuma mampir saja, mencari tempat istirahat. Ternyata mereka cocok dengan tempat itu, mereka pun menjadikannya sebagai tempat tinggal. Keluarga yang ada di kampung panggil semua,
suruh pindah ke tempat itu karena ada airnya pun mengalir dan memancar dengan deras, bisa dipakai untuk minum, untuk mengairi dan untuk memberi minum hewan ternak, enak. Akhirnya mereka pun menjadi banyak di situ. Wasyabbal ghulam, pemuda itu pun semakin dewasa, yakni Nabi Ismail semakin dewasa. Wa ta'allama al-arabiyyata minhum, dan beliau pun belajar bahasa Arab dari mereka. Karena memang Nabi Ismail waktu itu tidak menggunakan bahasa Arab. Ketika suku Jurhum datang dan mereka datangnya dari Yaman, mereka menggunakan bahasa Arab. Nabi Ismail pun belajar bahasa itu dari mereka. Disebutkan dalam kitab sejarah, orang pertama atau nabi pertama yang mengucapkan bahasa Arab itu Nabi Saleh. Kalau tidak Nabi Saleh, Nabi Hud. Karena memang mereka diutus kepada kaum bangsa Arab. Wa anfasahum wa a'jabahum hina syabba. Nabi Ismail ini menjadi orang yang dicintai dan diidolakan oleh masyarakat setempat ketika beliau beranjak dewasa. Yani banyak yang kagum terhadap beliau, kagum dengan kecerdasannya, kagum dengan keterampilannya. Pokoknya komplit. Nabi Ismail ini serba bisa. Ya, belajar bahasa Arab cepat menyerap dan cepat bisa. Aktivitas juga semangat. Yakni orang melihatnya itu senang. Orangnya ringan tangan, jiwa sosialnya juga tinggi. Akhirnya orang-orang Jurhum senang sama beliau. Falamma adraka zawwajuhum ra'atan minhum. Ketika beliau sudah menginjak usia yang layak untuk membangun rumah tangga, mereka pun menikahkan Nabi Ismail dengan salah satu perempuan Jurhum. Wa matat ummu Ismail. Tidak lama setelah itu, ibu Nabi Ismail meninggal, yaitu Hajar. Wa jaa Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail. Nabi Ibrahim pun datang menyambangi tempat itu setelah Nabi Ismail menikah. Yakni waktu yang sangat lama. Ini kedatangan beliau yang pertama kali untuk nengoki anak dan istrinya. Ternyata istrinya sudah meninggal, anaknya sudah nikah. Antum bisa bayangkan berapa tahun tidak ketemu. Yutali' tarikatahu. Nabi Ibrahim pengen menengok bagaimanakah kondisi keluarga yang ditinggal di situ. Falam yajid Ismail. Ternyata beliau tidak mendapati Nabi Ismail. Syuf, ini menunjukkan ikatan batin yang sangat kuat antara ayah dengan putranya. Tidak pernah ketemu, tahunan, tapi bisa tahu rumahnya di mana. Ya, ngerti? Ini anakku ini kok banyak rumah di sini. Wah, doa saya terkabul ini. Sudah banyak orang yang tinggal di sini, senang sama tempat ini. Dan beliau dengan instingnya beliau bisa tahu mana rumahnya Nabi Ismail. Karena memang beliau masih ingat betul di manakah beliau menempatkan Hajar dengan putranya, naruh bekal di situ. Rumahnya Nabi Ismail nggak jauh dari tempat pertama kali beliau singgah di tempat itu. Nabi Ibrahim peka, langsung lihat. Oh, ini kayaknya rumah Ismail. Datang, masuk. Tidak dapat Nabi Ismail. Fasa'ala mra'atahu anhu. Maka Nabi Ibrahim tanya sama istrinya. Beliau juga paham, ini istrinya anak saya. Ya, betul-betul ikatan batin yang sangat kuat. Jadi bisa tahu kalau ini adalah keluarga sendiri menantunya. Ya. Nanya, suamimu kemana? Kok tidak kelihatan? Faqalat, maka istri Nabi Ismail pun menjawab, kharaja yabtaghi lana. Ismail sedang keluar, sedang mencari makan untuk kita. Karena memang Nabi Ismail pandai dan lihai dalam berburu, maka beliau pun pencahariannya dengan berburu. Barakallahu fiik.
Thumma sa'alaha an 'aishihim wa hay'atihim. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada wanita ini tentang kehidupan mereka bagaimana, kondisi mereka bagaimana. Faqalat, wanita ini pun bercerita, ternyata istri beliau yang pertama ini kurang rasa syukurnya. Ya, dia pun cerita, nahnu bisyar. Tanya kondisi kami. Kondisi kami carut marut, ya, sempit. Nahnu fil dhiqin wa syiddah. Kami hidup susah payah, melarat. Fasyakat ilai, dia pun curhat kepada Nabi Ibrahim. Salah orang curhatnya, ini mertuanya, dia tidak tahu kalau itu mertuanya. Nabi Ibrahim langsung paham, wah ini perempuan gak benar ini. Dia tidak tahu siapa saya. Saya baru tanya, mancing satu pertanyaan. Lah kok tumpah semua? Ya, langsung dia cerita sana sini sana kemari ila akhirih. Intinya menyebutkan keburukan tok isinya. Melarat hidup dengan Nabi Ismail, tidak berkecukupan, makan pun harus nyari dulu. Ya kalau dapat, kalau tidak dapat ya bisa nahan lapar dulu. Terus pokoknya cerita, ya panjang lebar kondisi kehidupan yang sempit. Setelah selesai, qala Nabi Ibrahim berpesan, fa idza jaa zawjik iqra'i alaihi salam. Saya mau pamit. Nanti kalau suamimu datang, sampaikan salam saya kepada suamimu. Wa quli lah, katakan kepadanya, yughayyir atabata babih. Hendaknya suamimu merubah ambang pintunya. Nah, pergi beliau. Falamma jaa Ismail, ketika Nabi Ismail datang dari berburu, ka'annahu anasa syai'an. Beliau pun merasakan sesuatu yang berubah. Datang langsung tahu beliau. Kayaknya ada orang datang ke sini ya. Hawa-hawanya kok kayaknya habis ada tamu ini. Faqala, Nabi Ismail pun mengecek dengan tanya kepada istrinya, hal ja'akum min ahad? Apa ada orang yang datang ke sini mengunjungi kalian? Qalat na'am. Ya betul. Datang tadi tamu. Ja'ana syekhun kada wa kada. Fasa'alana an fa'akhbartuh. Wasa'alani kaifa aishuna fa'akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddah. Ya, tadi ada tamu datang, orang tua, kemudian nanya sama kita, bagaimana kondisimu, di mana kamu? Ya saya bilang kalau kamu tadi pergi berburu nyari nafkah. Kemudian tanya juga sama kita, ya apa kehidupan kita? Ya saya jawab apa adanya. Kita nih hidupnya susah payah, melarat, gak karu-karuan, hidup miskin. Ya. Qala, Nabi Ismail pun tanya lagi, fahal awsaki bi syai'? Apakah orang tadi memberikan pesan kepadamu? Qalat na'am. Iya, dia memberikan pesan. Amarani an aqra'a 'alaikas salam wa yaqul ghayyir 'atabata babik. Lelaki tua tadi memerintahkan saya untuk menyampaikan salamnya kepadamu dan dia berpesan memintamu untuk merubah ambang pintunya. Nabi Ismail pun paham. Qala, beliau pun berkata, zaka abi, orang tua tadi itu bapakku. Waqad amarani an ufariqaki, dan dia telah memerintahkan saya untuk menceraikan kamu. Ilhaqi bi ahlik, pulang ke keluargamu. Fatallaqaha, Nabi Ismail pun menceraikan wanita ini. Baik. Yakni boleh bagi seorang laki-laki menceraikan istrinya karena perintah orang tuanya. Boleh. Tentunya dilihat perintahnya sesuai apa tidak. Yakni ketika orang tua tadi memerintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya, itu memang pantas untuk diceraikan. Mungkin dilihat menantunya ini kok nggak sopan sama suaminya. Ketika sang mertua datang berkunjung, kok nggak enak nyambutnya. Terus omongannya kok nggak dijaga ini orang ini. Kok kayak nggak punya adab, nggak punya akhlak. Dilihat kondisi rumahnya, dilihat kondisi muamalah dia dengan suaminya.
kayak enggak benar menantu saya ini. Kemudian dia berpesan kepada anaknya, ceraikan saja istrimu, cari yang lain yang lebih salihah, tidak masalah. Dan wajib bagi sang anak untuk menceraikan istrinya. Baik. Kalau tidak salah sahabat Umar, ya, pernah berpesan kepada putranya. Ketika melihat putranya sering telat sholat karena istrinya, langsung suruh ceraikan. Ceraikan istrimu itu. Kamu sejak menikah malah nggak disiplin kamu. Diceraikan sama beliau. Diambil keterangan sama para ulama, yang penting sesuai. Tapi kalau tidak sesuai karena urusan pribadi, karena memang orang tua kita tidak cocok sama menantunya, karena mungkin beda manhaj, ya. Kita yang ngaji, nyari akhwat yang afifah, yang menjaga kehormatan. Ternyata bapak ibu kita nggak setuju. Memang dari awal nggak setuju sama apa yang kita jalani. Mencak-mencak, kita zuat, dapat wanita yang bercadar, wanita yang salihah, afifah. Gak mau, pengennya wanita yang kayak wanita-wanita yang lain, ya, modus atau model gitu ya. Modus apa model sih? Segitulah ya, yang pokoknya bisa berdandan, bisa berhias, enak dilihat keluarga dan orang lain, ya. Gak mau, ceraikan itu istrimu, ya. Istrimu gak mantes sih banget, masa kunjung-kunjung ke keluarga hitam tok ngelihatnya kayak gak pernah ganti. Yang kelihatan cuma matanya tok ketip. Wah, rasanya gak enak tenan sama keluargamu yang lain. Ya ojo dituruti ya ikhwah. Ya, jangan dituruti. Kasih pengertian kepada orang tua. Pak, Bu, golek jodoh iki angel, apalagi zaman-zaman sekarang. Ada yang mau sama saya, yo mbok yo bersyukur. Ya, limited edition ini. Ya. Ya, mbok yo bersyukur dapat menantu, Masya Allah. Enggak jahat kok orangnya. Enggak bawa bom, tenang saja. Rumah saya sih utuh, jangan khawatir. Ya, dipahamkan. Itu bahasa saya. Ya, dipahamkan kepada kedua orang tua. Kalau memang enggak sesuai. Ya. Baik. Beliau melanjutkan, wa tazawwaja minhum imra'atan ukhra. Maka Nabi Ismail pun menikahi wanita yang lain sama dari kabilah Jurhum. Kenapa kok beliau nyari kabilah Jurhum lagi? Padahal yang pertama sudah dicerai. Kenapa? Kok tidak nyari kabilah yang lain saja? Wallahu alam. Tayyib. Indah. Nggak tahu juga. Loh, kok nggak tahu gini ya toh? Waduh. Kayaknya harus nyari orang-orang yang berpengalaman ini ya. Para mutazawijun kayaknya. Ada enggak ini mutazawijun yang ikut darus kita ini? Nah, yang sudah dapat buruan. Ya salam. Ada enggak? Tayyib, monggo Pak. Kenapa kok beliau nyarinya dari kabilah Jurhum lagi, Pak? Kok enggak nyari kabilah yang lain saja? Masya Allah. Syuf. Alal khabiri sakatum. Ahsan. Barakallahu fik. Karena gak ada kabilah yang lain. Ya kabilah Jurhum. Barakallahu fik. Ya memang sekitar itu waktu itu gak ada kabilah yang lain. Nabi Ismail belum membentuk kabilah sendiri. Ya. Karena belum punya anak. Ya toh. Belum punya anak. Ya carinya ya kabilah situ lagi. Ya ikhwah. Barakallahu fik. Syuf. Alal khabiri sakatum. Masya Allah. Ya antum mau berburu, cari cari pengalaman dari orang-orang yang sudah berburu ya. Saya belajar dulu ya. Beliau melanjutkan, falabitha anhum Ibrahim, Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim pun tidak bertemu dengan mereka lagi selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi setelah pertemuan yang pertama, ketemu sama istri yang pertama ini, ngasih pesan, beliau pulang, sudah enggak ke situ lagi sampai waktu yang lama sekali. Faqala li ahlihi, Nabi Ibrahim pun kemudian mengatakan kepada keluarganya,
Inni muttali'un tarikati. Saya ingin menengok keluarga yang saya tinggal lagi. Saya kangen ini, mau tak tengok lagi. Baja'a, beliau pun datang. Enggak ketemu lagi sama Nabi Ismail. Ketemu sama istri yang kedua. Beliau melihat, wah, anak saya sudah menunaikan pesan saya. Menantu saya sudah beda ini. Sudah zuat lagi dia. Coba tak tes menantu saya yang kedua ini. Solihah apa enggak? Faqala limra'atih. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istrinya, Nabi Ismail. Aina Ismail? Ismail kemana? Qalat zahaba yasid. Istrinya mengatakan Ismail sedang keluar, sedang berburu. Qalat, ternyata perempuan ini menawarkan, ala tanzil fatata'am wa tashrab. Maukah jenengan mampir sebentar? Nanti saya bisa makan sedikit, minum, cemilan, ya silahkan. Mungkin ngelihat kok sudah tua, sendirian, tidak pernah kelihatan mondar-mandir di wilayah itu. Kayaknya orang jauh, ya. Dihormati. Monggo, silakan masuk, ya. Ada cemilan di dalam. Kala tanya beliau, wa ma ta'abukum wa ma syarabukum? Makanan dan minuman kalian apa? Ya, ini boleh bagi sang tamu untuk nanya menu kepada tuan rumah, ya. Fadl indana, kalau bahasa orang Yaman, tafaddal indana. Tapi bahasa basi, ya. Ini bahasa wong jamaah iki ya hanu tok iki. Ya, ini bahasa basi tok ya. Ngomongnya tafaddal indana, tapi kalau kita datang betulan mumet mereka, ya. Jadi kalau ada orang Yaman bilang tafadhol indana, bilang saja syukran jazakallah khair waqtan akhir. Tapi kalau betul-betul mereka ingin ngundang, antum dipegang, ditarik, ya Allah tafadhol indana, itu baru ngundang tenanan. Tapi ini lagi kalau mena ketika mau pisah, tafadhol indana jazakallah khair. Ini antum ngikut juga polosan, bingung mereka sugui apa iki. Ya. Lah, boleh sebagai sang tamu untuk tanya kepada tuan rumah, ya. Mungkin tuan rumahnya mempersilakan, ya Allah, tamu sama saya, bertamu sini. Apa tak suguhi nanti makanan khas kita. Kamu mau apa? Boleh tanya balik, ya. Ada menu apa, Iman? Ini makanan di sini khasnya apa? Kalau kamu makan makanan khas kita, bakal ketagihan kamu. Makanan khas kita ini kalau lagi anget, itu lentur kayak karet. Nah, tapi us atos, janggelawang bisa. Dan awet bisa dipacking ke seluruh penjuru dunia, ya. Oh gitu, iya. Apa namanya? Bonggolan. Wih, iya. Sawak ya bonggolan hanya ada di Sidayu, ya. Gresik kota, bingung orang dibilang bonggolan. Ini khas Sidayu, asli Sidayu, dan tidak ada duanya ya ikhwan. Nah, orang datang sugui itu ya ikhwan. Penasaran saya. Coba mana? Nah, antum langsung keluarkan lonjoran bonggolan, ya, dengan berbagai macam rasa, bentuk dan ukuran, ya. Mau pilih mana? Yang original, yang pedas, mau yang kelas-kelas atas, tengah, yang biasa-biasa, kanji tok isinya, mau yang mana silakan. Wih, kok ini mau mantep nih, bonggolan yang zen ya ikhwah, kucing aja doyan, ya. Duh, sawah, bukannya apa-apa. Kadar ikannya tuh tinggi. Kucing, kalau sudah kecium baunya nyari dia. Ya, entah bisa gigit atau enggak, yang penting nyari dia. Kenapa? Saking zennya. Dan satu lonjornya pun mahal. Gak promosi ya ikhwah. Ya. Lah, ini Nabi Ibrahim nanya, kalian suguhannya apa? Makanannya apa? Minumannya apa? Qalat, wanita ini pun menjawab, ta'amunal lahm wa syarabunal ma'. Makanan kita daging, minuman kita air. Karena memang Nabi Ismail berburu. Ya berburunya, ya otomatis dapat daging. Gak mungkin berburu dapat gorengan ya ikhwah. Ya berburunya rusa, kijang, burung, ayam padang pasir kalau ada. Itu diburu sama beliau. Ya otomatis makanannya beliau sehari-hari daging. Minumannya, minuman paling zen sedunia, Zam-Zam punya. Ya. Qala, Nabi Ibrahim pun berkata, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahilah untuk mereka makanan dan minuman mereka.
Senang beliau dijamu. Masya Allah, menantuku yang satu ini perhatian juga ternyata. Saya datang, kok dia nawari saya untuk masuk. Ketika saya tanya, dijawab apa adanya. Masya Allah, ini benar, ini cocok sudah. Qala, sang rawi mengatakan, faqala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakatu da'wati Ibrahim. Ini keberkahan doanya Nabi Ibrahim. Fahuma la yakhlu alaihima ahadun bighairi Makkah illa lam yuwafiqah. Dua makanan ini, daging dan Zam-Zam, itu tidak akan dijumpai bagi mereka yang tinggal di selain kota Mekah. Yakni setelah doanya Nabi Ibrahim, daging dan air di situ semakin melimpah. Daging bisa menjadi makanan sehari-hari orang-orang yang ada di situ. Ya. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam yakul lahum yauma idin habbun, walau kana lahum habbun da'a lahum fi." Ketika itu memang enggak ada biji-bijian. Kalau seandainya ada, niscaya Nabi Ibrahim juga akan mendoakannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, seandainya ketika itu sudah ada biji-bijian, niscaya Mekah menjadi kota produksi biji-bijian terbesar sedunia. Ya, yakni bakal muncul biji-bijian macam-macam. Dari biji itu akan tumbuh sayur mayur dan yang lain-lainnya bermacam-macam dan akan berkembang pesat. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim. Karena berhubung waktu itu enggak ada, karena memang tandus ya ikhwah, belum ada yang punya keahlian cocok tanam. Yang punya keahlian cocok tanam itu yang ada di Madinah. Itu banyak sawah, banyak ladang, memang areanya cocok. Nek Mekah rata-rata orang pedagang. Urusan kayak gitu datangkan dari tempat yang lain. Untuk daging, jangan tanya, melimpah ruah di sana. Wasalaha an 'aishihim wa hayatihim. Nabi Ibrahim pun tanya sama menantu barunya ini tentang kehidupan mereka dan kondisi mereka. Ya apa kabari? Gimana? Kehidupan sehari-harinya bagaimana? Faqalat, wanita ini pun menjawab, nahnu bi khairin wa sa'ah wa asnad 'ala Allah. Dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillah, kita baik-baik saja, aman sentosa, masih bisa makan. Qala, maka Nabi Ibrahim pun tenang dan senang dengan jawaban menantunya. Wah, bagus ini. Enggak kayak yang pertama ini. Ini yang pertama pancen sedikit tumpah kabeh curhat malah. Ini Masya Allah orang ini. Bagus ya. Dilihat kondisi rumahnya, kondisi sekitar. Ya sama kayak sebelumnya. Tapi dia ngerti. Tahu cara berterima kasih. Menghargai jerih payah suaminya. Ya. Malah dia memuji Allah atas keadaannya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, idza jaa zawjuki, kalau datang suamimu, faqra'i alaihi salam. Sampaikan salam saya kepadanya. Wa murihi yuthabbit atabata babih. Dan tolong sampaikan ke dia untuk mengokohkan ambang pintunya. Falamma jaa Ismail, ketika Nabi Ismail datang, beliau merasakan kehadiran seseorang. Kayaknya ada yang datang lagi ini. Qala, beliau pun tanya, hal atakum min ahad? Apakah ada orang datang ke sini? Qalat na'am. Maka istrinya pun menjawab, iya, ada yang datang. Syekhun hasanul hay'ah. Seorang laki-laki tua yang bagus penampilannya. Wa asnad alaih, dan dia pun memuji lelaki tadi, yakni memuji Nabi Ibrahim. Masya Allah, baik berarti dia. Fasalani ank fa akhbartu. Dia tanya kepada saya tentang dirimu, saya sampaikan kalau kamu sedang berburu. Fasalani kaifa aishuna. Lelaki itu juga tanya kepadaku tentang kehidupan kita. Fa akhbartuhu anna bi khair. Saya katakan apa adanya. Kita sehat-sehat saja dan aman sentosa. Semuanya tersedia. Walhamdulillah. Qala, Nabi Ismail tanya, hal awsaki bi syai'? Apakah lelaki itu berpesan kepadamu? Qala na'am. Oh iya, dia ngasih pesan sama saya. Huwa yaqra 'alaika salam wa ya'muruka an tutsabbita 'atabata babik. Dia menyampaikan salam kepadamu
dan memintamu untuk mengokohkan, menguatkan ambang pintunya. Qala Nabi Ismail pun mengatakan, "Daka abi." Yang datang tadi itu bapak saya, mertua kamu. Wa antil atabah. Yang dimaksud ambang pintu ya kamunya. Amarani an umsikaki. Ayahku memerintahkan aku untuk tetap mempertahankan dirimu. Yakni cocok sama kamu, ya. Mertuanya cocok sama menantunya. Bapak saya cocok sama kamu. Zen sudah, ya. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah pertemuan pertama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Afwan Ustaz, jika Nabi Ibrahim berbahasa selain Arab dan orang Jurhum berbahasa Arab, lalu bagaimana mereka bisa saling memahami? Pencernaan cerdas ini, Masya Allah. Ya. Bisa jadi mereka paham bahasanya Nabi Ibrahim. Ya. Bisa jadi juga Nabi Ibrahim bisa bahasa Arab. Ya. Banyak kemungkinan ya, ikhwan. Banyak kemungkinan. Wallahu alam, bagaimana cara komunikasi mereka waktu itu, wallahu alam. Para ulama tidak menyebutkan dalam kitab-kitab sejarah mereka. Afwan Ustaz, jikalau seorang yang baik akan mendapatkan yang baik pula dalam hal pasangan hidup. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan Nabi siapa kira? Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Serta fakta di lapangan. Jazakumullah khair katsiran. Tayyib. Memang hukum asalnya demikian. Yang baik bersama dengan yang baik. Ya. Adapun Nabi Nuh, Nabi Lut, ini kharaja makhrajul ghalib, keluar dari keumuman. Bisa juga diartikan kebaikan di sini, yakni secara zahir. Secara zahir. Mereka baru terlihat tidak baiknya, baru terlihat kufurnya ketika ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istrinya Nabi Lut kongsi dengan kaumnya Nabi Lut untuk merebut tamu-tamu yang datang. Yakni mereka melakukan pengkhianatan terhadap suami mereka sendiri. Ketika terjadi ujian dari Allah, baru kelihatan bagaimanakah wujud asli mereka. Wa kama yuqal indal adrar dan kasyiful asrar. Ketika terjadi musibah dan ujian, disitulah semua rahasia akan tersingkap. Ya, akan ketahuan siapa dia. Bisa jadi kebaikan di sini, kebaikan secara zahir. Tayyib. Atau bisa jadi juga ketika ada orang lelaki yang soleh, lah kok tiba-tiba dapat wanita yang biasa-biasa atau bahkan mengarah ke wanita yang agak jelek. Tapi kok jodoh sama dia? Bisa jadi wanita ini mendapatkan jalur hidayah melalui suaminya. Jadi baik. Ya. Atau kebalikannya, seorang wanita yang salihah afifah dapat suami yang biasa-biasa saja. Atau bahkan mungkin suami yang agak jelek. Bukan jelek rupanya, tapi jelek akhlaknya. Bisa jadi Allah ingin menunjukkan hidayah kepada lelaki ini melalui istrinya. Barakallahu. Baik. Dan juga ayat yang menjelaskan tentang hal itu bisa diartikan targhib, anjuran, ya. Kamu orang baik, kamu orang belajar, berpendidikan, ya tentunya nyari orang yang semisal. Kalau antum nyari orang yang lain, yang jauh dari pendidikan, yo malulah, nggak pantas. Nah, itu bisa diartikan untuk makna ayat tersebut. Antumnya mondok, nyantri, orang yang berpendidikan, orang pondokan, ngerti ilmu, dikenal di kalangan masyarakat baik, ya otomatis ketika nyari jodoh juga yang sama. Agar apa? Agar tetap bisa konsisten. Ya. Tapi kalau nyari jodohnya yang lain, apalagi urusan pasangan hidup, ya yang namanya pasangan hidup itu diwarnai atau mewarnai.
Entah kita yang bisa memberikan pengaruh atau justru dia yang mempengaruhi kita. Nek kita yang ngasih pengaruh, alhamdulillah. Jangan terlalu pede. Ya. Tapi kalau dia yang memberikan pengaruh, nah itu yang repot. Ya. Oh tenang aja Ustaz. Saya tak cari wanita. Saya mau ngasih hidayah sama mereka-mereka. Ya, langsung nikah 4. Masya Allah. Wis pokoknya ketemu di jalan, tanya sama walinya mau nikah sama saya ndak? Walinya, disetuju. Boyong. Wis pokoknya nikah kabeh buka jelas ini perempuannya dari mana dia dilahirkan, anaknya siapa. Ila akhirih. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Bisa jadi antumnya yang dimakan sama mereka. Ya. Apalagi perempuan yang salihah di zaman sekarang tambah jarang, ya, tambah jarang. Perempuan banyak stok, jangan khawatir, tambah mendekat dari kiamat tambah banyak stoknya, 1:50, bayangkan, ya. Tapi dari 50 tadi yang cocok menjadi pasangan hidup, ya itu butuh perjuangan hidup, ya. Kapan kisah penyembelihan Nabi Ismail? Bukankah itu terjadi sebelum Nabi Ismail dewasa? Bukankah hal itu menunjukkan kalau Nabi Ibrahim pernah mengunjungi anaknya sebelum ia menikah? Naam. Bagaimana kisahnya? Urutannya bagaimana? Wallahu alam. Beliau tidak menunjukkan urutannya. Tapi Anda bisa melihat ke kitab Qasasul Anbiya langsung. Bagaimanakah urutan Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail. Kemudian menyembelih beliau. Ini juga sama. Disebutkan tadi Nabi Ibrahim hanya bertemu dengan Nabi Ismail ketika Nabi Ismail sudah menikah. Lalu kapan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail? Nabi Ismail ketika itu masih kecil memang ya. Masih kecil. Ini juga sama pertanyaannya. Afwan Ustaz, dari sisi mana persamaan ambang pintu dengan seorang istri bagi seorang lelaki? Berat ini pertanyaan ini. Kenapa istri itu diibaratkan seperti ambang pintu? Ya apa ya? Wallahu a'lam, yang ana pahami. Pintu itu kan sebuah sarana yang dengan itu kita bisa memasuki ruangan yang lain. Nah, istri itu diibaratkan seperti pintu karena dengan adanya istri berarti kita telah membuka lembaran hidup yang baru. Dulunya bujang, kemana-mana nyantai saja, gorok sing golei. Bapak ibu ngelei, yo nyantai saja. Wis sik bujang, ya. Adventure kemana-mana sama teman-teman. Kemana? Liburan pondok nanti kemana? Oh, ayo kita ke puncak, rame-rame wis ke puncak, ke sana. Ya, mau apa? Wis nyantai, bujangan, mau kemana-mana, ndak ada beban, ya. Tiba-tiba dia sudah mulai merasa hawa-hawa harus ada pendamping hidup. Ya. Antum tahu sendiri bagaimana. Ya. Dia pun mulai untuk berburu. Ya. Mencari pasangan hidup. Ya. Nanya abinya, cari channel, ya. Nanya-nanya temennya, nanya-nanya ustadznya, ya akhirih, ya. Akhirnya dapat. Ta'aruf terjadi, kirim biodata, melihat biodata calonnya, dia juga melihat biodata antum, sama-sama cocok. Wah, alhamdulillah. Lanjut, ya, pada acara khidbah. Terus demikian sampai akhirnya pada tingkatan qabil duha. Ayo, saya terima, ya. Akad dan maharnya halal tunai. Nah, disitulah antum akan membuka lembaran hidup baru. Antum dituntut untuk menjadi seorang pemimpin tanpa dilantik. Ya. Kamu dituntut untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan lika-liku. Perubahan yang sangat drastis. Yang dulunya tidur sebelahnya bantal, sekarang sebelahnya orang.
Ya, yang dulunya melek, ya, ketemunya konco-koncoe, sekarang melek, ketemunya yang lain. Ya, iya. Itu yang enak, ya. Yang nggak enak, ya, ketika sama temennya, apa namanya, nggak cocok, ya wis, nggak cocok. Ya, tapi kalau sama pasangannya tidak cocok, piring pun terbang, ya, piring terbang, pintu coba sana coba sini, LPG gelundung, wis aneh-aneh. Ya, itu kinayah nggak enaknya di situ. Ya, yakni antum akan dihadapkan berbagai macam cerita dalam kehidupan. Ya, ya antum belum zuat, itu artinya antum belum tahu makna kehidupan sesungguhnya. Aduh, ini pertanyaan ini wis zuat-zuat ngene, liburan kaya ane padha habis zuat to ya ikhwah. Merinding saya dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Afwan Ustaz, disebutkan dalam hadis bahwa sahabat Abu Musa diberi salah satu dari seruling Nabi Daud. Apakah itu menunjukkan bahwa dulu Nabi Daud bermain seruling? Saya tidak tahu hadisnya. Saya baru tahu ini. Kalau antum bisa datangkan lafadznya seperti apa, siapa yang meriwayatkan, kita bisa ngecek apakah sahih riwayatnya atau tidak. Nah. Baik. Afwan Ustaz, apakah di situ Ummu Ismail ikhtilat atau bagaimana? Ya enggak toh, tempatnya beda. Ibunya Nabi Ismail dan Nabi Ismail ya di tempat sendiri, di camp sendiri. Suku Jurhum ya di camp sendiri. Mereka bangun rumah mereka, camp-camp sendiri ya ikhwah. Ya tidak ikhtilat no. Beda-beda tempat toh mereka. Ini Ummu Ismail di rumah sendiri, mereka di rumah sendiri, masing-masing di rumah sendiri. Baik. Ini termasuk perubahan kalau sudah zuat. Ya. Kelinting ditanya di mana? Wah, itu pertanyaan yang paling membahagiakan ya, wah, masya Allah. Lihat tuh bujang sopo sing ape takon nandi ya. Yang tanya ya tetangga. Mau kemana Mas? Mau jalan-jalan Pak. Kalau ya sudah suat mau kemana? Ngajak jalan-jalan. Nah gitu. Wes lanjut terus mumet nanti. Afwan Ustaz, apakah boleh orang tua dari seorang wanita meminta untuk wanita tersebut anaknya cerai dengan suaminya karena suaminya adabnya kurang, akhlaknya kurang? Boleh. Boleh, tentunya dengan proses dan musyawarah ya, dan melihat bagaimanakah kondisi suami. Bahkan kalau seandainya suaminya jelek akhlaknya sampai pada tingkat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, main pukul ya, betul-betul suami yang jahat ya, dan dia tidak mau melepas istrinya, naikkan ke mahkamah, ke pengadilan, biar hakim yang memaksa dia untuk menceraikan istri. Keluarga istri hanya bisa ngasih usulan, istri juga hanya memohon. Keputusan inti dicerai atau tidak suami yang berhak ya. Kalau dianya jahat, jelek sama istrinya tapi tidak mau pisah dari istrinya, langsung naikkan ke pengadilan. Nanti pihak pengadilan akan memberikan sanksi kepada dia dan memaksa dia untuk melepas sang istri. Allahu ta'ala alam bisawab. Bisa ikhwah. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.